Oke, buat Zahra, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Ya, aku mau nanya juga sebelumnya ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau di jenjang pekerjaan gitu, kayak universitas gitu tuh ngaruh nggak sih, Kak? Kan ada aja gitu universitas yang di mana dia tuh nggak punya kerja sama yang banyak. Kan itu sebenarnya ngaruh juga ya. Nggak ada MOU gitu yang. Jadi kadang ada juga di mana perusahaan tuh nggak tahu kalau si univ itu tuh ternyata ada gitu. Hmm, oke, Tuh. aku jawab dulu ya. Pengaruh universitas terhadap karir, kayak gitu. Aku akan ngomong sebelum, saat, dan setelah. Sebelum lulus jelas, pengaruh universitas itu sebagai motivasi anak-anak yang mau masuk karena pasti udah ada impiannya. Kamu sebagai seorang lulusan SMA SMK ngelihat ada kampus bagus, dia imajinasimu adalah kalau aku masuk sana, aku bisa dapat ini itu, nanti aku bisa gini. Intinya begitu. Saat kamu masuk, ada di dalamnya, nama universitas itu ngaruh nggak? Yang ngaruh itu bukan nama universitas, tapi aktivitasmu di universitas itu. Pada saat kamu ada di dalamnya, jelas yang wajib itu adalah kegiatan akademik. Tapi apakah iya kamu akan sibuk itu untuk berangkat kuliah, ngerjain tugas, ngerjain praktikum, dan lain-lain? Pasti kan ada kegiatan-kegiatan yang non-akademiknya, entah organisasi, kepanitiaan, volunteer, networking sama teman-teman, delegasi ini itu, perlombaan, magang, dan lain-lain itu. Itu pasti ada. Setelah lulus, berarti kan kamu fresh graduate nih, gitu. Sebagai seorang fresh graduate, dan job seeker tentunya, apakah nama universitas itu berpengaruh? Jawabannya adalah ya berpengaruh, tapi tidak sebesar itu pengaruhnya. Banyak teman-teman yang mempertimbangkan berasal dari reputable university, Kak. Definisinya apa itu? Kampusku nggak ada di Google Maps, kampusku nggak ada yang tahu. Kadang aku daftar di menu pilihannya, kadang nama kampusku nggak ada dan lain-lain. Itu keluhan-keluhan itu ada. Jadi aku ulang lagi, sebagai seorang lulusan baru, fresh graduate, nama kampus itu berpengaruh, tapi tidak berpengaruh banget. Kenapa kok disebut sebagai berpengaruh? Karena jelas, pada saat kita tahu, oh ini kampus ini, lulusan sini, kita, misalkan sebagai seorang recruiter, pasti kan kita punya ekspektasi terhadap anak ini, ya nggak? Gitu. Tapi punya ekspektasi saja, kan nggak serta-merta kamu akhirnya dimasukkan, kayak gitu. Ya, kamu harus bisa memenuhi ekspektasi itu. Kita nggak usah ngomongin kampusnya deh. Misal kamu lulusan jurusan psikologi. Apa iya pada saat kamu lulusan psikologi, terus ada lowongan kerja jadi HR, jadi rekruter, terus aku lihat backgroundmu, oh ini lulusan psikologi nih. Terus karena aku tahu kamu lulusan psikologi, terus kamu nggak aku tes, nggak ada seleksi administrasi, nggak ada interview dan lain-lain, kan nggak kan, nggak serta-merta gitu. Tapi kan pasti kita udah punya ekspektasi. Kamu lulusan administrasi bisnis, lamar kita di kita jadi staf admin apa gitu kan. Pasti kan kita punya ekspektasi orang dengan background administrasi bisnis pasti beda dong dengan orang yang backgroundnya lain tapi pengen daftar jadi admin gitu. Paham ya? Walaupun di loker kita tulisannya semua jurusan kayak gitu. Nah, itu jadi apa yang berpengaruh? Yang berpengaruh tetap sama, yaitu apa yang sudah kamu peroleh, lewati, alami selama kamu menempuh pendidikan itu. Yang harus kamu tonjolkan itu adalah kamunya, bukan nama besar kampusnya. Karena tanpa ada kamu, nama kampus itu ya udah besar kan ibaratnya. Sekarang udah lulus nih. Kampus itu ya tetap berjalan gitu. Sekarang tergantung kamu harus menonjolkan di atas kertas dulu, Bapak atau Ibu, selama menempuh kuliah, ini loh bentuk tanggung jawab saya. Dari sisi akademik, bentuk tanggung jawab saya adalah saya memperoleh IPK sekian. Mata kuliah yang berkaitan dengan posisi yang saya lamar ini, saya memperoleh nilai A loh. Saya juga tidak hanya aktif secara akademik, saya ada magang loh. Saya ada kepanitiaan loh. Saya ada perlombaan ini itu loh. Saya kuliah sambil ngambil kerjaan soal ini itu loh. Udah gitu-gitu. Itu yang akan kamu lakukan. Karena kalau senjata utama kamu, ingat ya, senjata utama kamu hanya nama besar kampus saja, maka dia akan decay, akan berkurang pengaruhnya seiring berjalannya waktu. Misal kamu berasal dari kampus A, sangat terkenal. Kamu baru, misalkan sekarang kan kita bulan April 2024. Kamu baru wisuda kemarin nih, Maret 2024. Masih fresh banget kan? Kalau aku ngelihat kamu, wih keren nih lulusan sana nih. Pas graduate lulusan sana nih gitu. Coba tunggu setahun.
Katakanlah setahun kamu nggak ada job gitu, terus ngelihat kamu lagi, wih lulusan sana nih, tapi kok setahun ini nggak ada job ya, ngapain ya? Nah gitu loh, paham nggak? Gitu. Jadi itu yang nanti akhirnya aku bilang tadi, status yang namanya pendidikan itu meluruh kayak tadi gitu. Jadi yang harus jadi fokus utama kamu adalah tadi apa yang kamu bisa dan terbiasa. Kalau sifatnya itu yang bersifat administratif, misalkan ngaruh nggak? Beberapa lowongan ngaruh, misalkan rekrutmen-rekrutmen BUMN, rekrutmen CASN, yang mana itu harus berasal dari kampus akreditasi ini. Kan kamu harus punya Hmm. tuh sertifikat akreditasi. Jadi nggak masalah nama kampusmu itu kadang kita familiar atau enggak, kayak gitu. Kalau ada sertifikat akreditasi bagus pada saat kamu lulus kan oke-oke aja kan ya di situ gitu. Itu lebih butuh ke sana. Lalu bukan masalah dari kampusnya sih, biasanya tuh dari loker itu juga, misalkan kampus Indonesia berarti kan banyak tuh loker yang mengharuskan WNI atau kampus Indonesia gitu kan. Terus habis itu lebih ke jurusannya juga kayak gitu. Menurutku tuh faktor jurusan itu juga ngaruh. Ada loker-loker yang dia harus dari jurusan ini, di luar ini nggak bisa. Ya. Ada yang boleh dari jurusan ini atau yang setara gitu. Ada yang lebih open lagi semua jurusan kayak gitu. Ya, jadi balik lagi kalau disebut sama sekali tidak berpengaruh ya enggak, pasti ada pengaruhnya. Karena beberapa rekrutmen, beberapa lowongan mempertimbangkan kamu berasal dari kampus mana dan jurusan apa gitu. Tapi itu nggak bisa digeneralisasi ke semua loker. Balik lagi, bukan nama kampusnya yang kamu jual, tapi apa yang sudah kamu lakukan dan akhirnya kamu bisa. Jadi yang dalam pikiran tuh gini, apa yang sudah aku alami atau tanggung jawab apa yang pernah aku emban. Nomor dua, apa prestasi yang aku capai selama mengemban tanggung jawab itu. Yang nomor tiga, setelah mengemban tanggung jawab itu sampai selesai, akhirnya sekarang aku punya skill apa. Bahasa simpelnya, kamu itu siapa, pernah punya pengalaman apa, pernah mencapai prestasi apa, sekarang bisa apa. Udah, kamu itu siapa, sebut background pendidikan kamu, punya tanggung jawab apa, itu tadi yang berkaitan dengan pendidikan, aku ambil jurusan ini, organisasi ini, magang ini, gitu-gitu. Prestasinya apa? Ini loh prestasi secara akademik, IPK aku sekian, non akademik nih aku udah menyelesaikan ini. Nanti dijabarkan tuh di CV-mu di masing-masing pengalaman. Sekarang kamu bisa apa? Kamu tulis di bagian skill. Skill teknis dan non teknis, soft skill. Teknisnya dijabarkan, teknisnya apa aja yang berkaitan dengan pengetahuan industri knowledge, yang berkaitan dengan tools atau alat berupa hardware atau software, kecakapan hardware atau software, kemudian kemampuan komunikasi bahasa tertentu, bahasa asing tertentu, kayak gitu. Nah, itu yang harusnya ditonjolkan, gitu. Dari tadi aku nggak terlalu banyak bahas soal kampus, nggak terlalu bahas soal jurusan, cuman kamu harus tahu, intinya empat itu. Kamu itu siapa, pernah punya pengalaman atau tanggung jawab apa, akhirnya mencapai prestasi apa, dan sekarang kamu bisa apa. Itu yang paling berpengaruh sih. Itu. Oke, paham ya? Mungkin ada Ya. pertanyaan lanjutan boleh. Bentar ya, Kak. Apa tuh yang kamu Oh bayangkan? ya, sama ini mungkin Kak, kan dari beberapa, suara aku masuk ya? Ya, masuk-masuk. Ya. Gimana ini? Jadi kan dari beberapa mungkin lowongan yang aku lihat itu kan kayak rata-rata tuh harus punya pengalaman ya kayak. Terus itu gimana? Hmm. Ya, Kalau buat kita yang baru lulus gitu. ya gini. Satu, perbanyak journey. Journey itu pengalaman pribadi berdasarkan lakuin sendiri, bukan katanya-katanya ya. Gitu. Perbanyak journey yang kamu lakukan untuk meningkatkan ide, menemukan loker yang membutuhkan seorang lulusan baru tanpa pengalaman kerja. Gitu. Cari loker-loker fresh graduate, cari loker-loker yang tidak membutuhkan pengalaman kerja. Aku ulang ya, pengalaman kerja. Yang nomor dua, baca secara detail info lokernya. Di luar sana banyak lulusan baru yang ngeluh tentang gimana lulusan baru bisa punya pengalaman kalau yang dicari adalah yang berpengalaman. Baca lagi poster lokernya. Banyak banget ada tulisan misalkan memiliki pengalaman 1 tahun menggunakan Microsoft Excel. Sama
memiliki pengalaman kerja 1 tahun menggunakan Microsoft Excel. Itu beda. Yang dicari itu memiliki pengalaman atau memiliki pengalaman kerja. Kalau memiliki pengalaman kerja, berarti kamu harus pernah kerja menggunakan itu atau ada di posisi itu. Tapi kalau ini tanya memiliki pengalaman minimum 1 tahun di bidang ini, memiliki pengalaman 1 tahun menggunakan ini, artinya pengalaman itu boleh dari pengalaman kerja, boleh tidak dari pengalaman kerja. Bisa dari pendidikan, bisa dari praktikum, bisa dari magang, kayak gitu. Itu, ya. Hmm. Mm-mm. Lalu Gitu pengalaman sih. tadi biasanya akan nyambung tuh ke biasanya tulisannya pengalaman minimum 1 tahun. Pengalamanku cuma 6 bulan, 8 bulan. Lalu aku harus gimana? Coba saja. Kayak gitu. Nyoba itu resikonya apa sih? Gitu. Ini kan namanya nyoba, tapi terukur ya. Bukan nyoba yang asal. Misalkan butuhnya pendidikan kedokteran gigi minimum 10 tahun, kamu fresh graduate pertanian, ya gitu. Itu kan jelas ngawur. Tapi Mm. kalau ini kan nyoba Mm. yang terukur. Semuanya Mm. cocok, pengalaman yang diminta itu minimum 1 tahun, tapi aku cuma punya 8 bulan. Coba saja. Gitu. Resiko nyoba itu apa? Ya paling nggak lolos kan? Tapi kan udah nyoba, Mm. kamu punya journey-nya. Gitu. Kamu juga bisa pada saat mengirimkan dokumen itu menyiapkan lamaran dan dokumen pendukung seolah-olah kamu bilang, Bapak atau Ibu, Anda membutuhkan yang berpengalaman selama 1 tahun. Pengalaman saya dan kualifikasi yang lain relevan untuk posisi itu, tapi pengalaman saya cuma 8 bulan. Tapi izinkan saya mencoba karena selama 8 bulan ini aktivitas saya padat, tanggung jawabnya banyak, prestasinya banyak. Jadi silahkan dipertimbangkan. Kamu sudut pandangnya lewat situ. Kenapa kok di luar sana ada orang yang berani padahal nggak belum sampai 1 tahun? Ya nggak apa-apa gitu. Karena kamu tadi, saya pengalamannya cuma sedikit, tapi padat aktivitasnya. Yaitu padat itu harus tertulis di dokumen yang kamu kirim. Di CV kamu mention, mungkin di lampiran kamu ada portofolio gitu. Jadi kita yang lihat misalkan, loh ini orang pengalamannya belum ada 1 tahun sih, tapi padat banget nih. Bahkan orang yang punya pengalaman selama 1 tahun pun belum tentu punya pengalaman sepadat ini. Nah, itu yang kamu lihat. Terus yang nomor tiga adalah jangan jangan ragu dulu ke lowongan pekerjaan yang sifatnya itu 50-50. Misal gini, di kualifikasi gini, pengalaman minimum 1 tahun atau pengalaman kerja minimum 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar. Terus kamu nggak berani ngelamar hanya karena menurutmu dari Ada. bahasa ini, kayaknya yang diprioritasin itu yang punya pengalaman 1 tahun. Ya jangan gitu. Hmm. Fasih berbahasa Inggris, koma, mampu berbahasa Mandarin lebih diutamakan. Terus kamu nggak ngelamar gitu. Padahal bahasa Inggrismu luar biasa. Memang kamu Mandarin nggak bisa. Tapi bahasa Inggrismu luar biasa. Terus kamu mundur gitu. Dengan Hmm. mengartikan bahwa ini pasti yang diambil yang bisa bahasa Inggris dan Mandarin. Loh, kata siapa? Nyoba dulu. Gitu loh, paham kan? Gitu. Pengalaman minimum sekian, pendidikan ini lebih diutamakan. Semua jurusan, koma, jurusan teknik sipil lebih diutamakan. Atau diutamakan teknik sipil. Tapi kan semua jurusan di awalnya. Coba Iya. aja dulu gitu loh. Nah, mencoba ini tuh tadi memperkaya journey yang kamu pernah kayak gitu. Karena kita nggak ada yang tahu gitu. Itu yang harus dilakukan. Itu udah ada beberapa poin ya. Ada tanggapan barusan mau ngomong sesuatu? Oh. Berarti pekerjaan itu sebenarnya harus sesuai jurusannya gitu. Maksudnya kan gini, kadang kan ada orang juga yang berpikir kayak, ah ya udahlah kalau di awal mah ya kita tuh terima aja nih mau kerja apa aja gitu kan. Tapi kan ada juga yang beranggapan nggak boleh kayak gitu karena ya dari awal tuh itu tuh yang nentuin nanti kita ke depannya gitu. Misalnya contoh aku di akuntansi, tapi tiba-tiba aku misalnya kerja di bidang emang bukan di akuntansi gitu kan. Terus ada aja kan orang yang beranggapan nggak usah diambil lah gitu kan. Kamu akuntansi ngapain ngambil itu gitu kan. Yang nggak ada urusannya sama jurusan kamu kayak gitu kan. Nanti kayak gimana langkah kita di awal tuh yang nentuin gimana kita ke depannya gitu kan. Itu gimana itu? Oke, ini aku kasih analogi ya. Proses Mm. sama hasil penting mana? Keduanya penting. Proses Mm-mm. sama hasil dua-duanya penting, tapi hasil lebih penting. Kenapa hasil lebih penting? Banyak orang ya nanti kan akhirnya dinilai dari hasil, bukan itu. Kalau menurutku ya, ini buat logika kamu untuk memikirkan karir tadi. Proses sama hasil
sama-sama penting karena di awal kamu, tapi lebih penting hasil. Kenapa? Karena di awal kamu harus membayangkan hasil dulu, baru bisa membayangkan proses. Gitu. Kamu di awal kalau mau ngajak aku jalan, kan kamu akan mikir, Kak jalan yuk ke Jogja, gitu. Kan ngomongin hasilnya dulu kan, tujuannya mana kan. Mm-mm. Setelah kamu, oh ya udah yuk, baru kita membayangkan prosesnya. Gimana? Coba kamu bayangin proses tapi nggak bayangin hasil gitu. Sehingga sama, di awal kamu harus membayangkan nanti ke depan kamu tuh pengen punya rencana berkarir itu sebagai apa. Tulis aja. Aku pengen jadi ini. Udah membayangkan hasil kan? Kayak gitu. Nah, setelah Mm-mm. membayangkan hasil, sekarang kamu bayangin prosesnya. Proses itu ada yang proses cepat, ada yang proses sedikit lebih lambat gitu. Yang penting apa? Yang penting arahnya sama. Tapi ya balik lagi, masing-masing orang kan punya toleransi waktu tadi. Setelah kamu tahu, oh aku pengen jadi ini. Ada orang yang langsung keluar dari jurusan A, masuk kerja relevan di bidang A, karena tujuannya A juga gitu. Tapi kan nggak semua orang kayak begitu. Kalau bisa kayak gitu nggak apa-apa, upayakan gitu. Tapi kalau ada yang tadi ngasih saran, udahlah kamu jangan cuma ngambil yang ini aja, yang ini dicoba aja, ya nggak apa-apa. Kenapa? Balik lagi, relevan itu harus dibandingkan antara yang mau kamu ambil dengan tujuan karirmu kan, kayak gitu. Tapi relevan itu tuh jangan cuma dilihat dari judulnya gitu loh, Ra. Gitu. Kamu pengen berkarir di bidang A, aku cuma bisa jadi ini. Kalau sekarang aku jadi ini dulu, kayaknya nggak nyambung. Mungkin nggak nyambung dari judul profesinya, tapi ilmu-ilmu di dalamnya itu dibutuhkan kalau nanti kamu pengen jadi itu, gitu. Misalkan sekarang, gitu ya, kamu punya pengalaman di depanmu ada lowongan kerja jadi seorang sales, orang jualan. Padahal kamu pengen berkarir itu kalau bisa tuh di digital marketing, gitu, misalkan. Atau sosial media spesialis, gitu. Kalau dilihat judulnya nggak nyambung, kamu jadi sales jualan, gitu. Tapi kamu nanti pengen jadi seorang digital marketer gitu. Atau mungkin jadi sosial media spesialis aja. Kayak nggak nyambung gitu loh. Sales, jualan, sosial media, manage sosmed. Tapi padahal di dalam kegiatannya saat kamu masuk jadi sales, ternyata kamu di situ tuh juga menjual produk ke orang-orang. Kamu ternyata menggang sosmed juga buat berjualan secara online, menawarkan secara online, balesin chat, balesin ini, balesin testimoni, upload-upload konten ini itu, bikin perekapan ini itu. Sehingga saat kamu jadi seorang sales, di judul sales sama social media spesialis kayak nggak nyambung. Tapi pada saat kamu jadi sales, ternyata di dalamnya tuh ada kegiatan sales online-nya gitu. Di dalam profesi sales itu ada kegiatan yang dibutuhkan untuk posisi sosial media spesialis, contohnya kayak gitu. Nah, ini kan nyambung, disebut relevan tuh begitu. Makanya pada saat orang menuliskan suatu pengalaman di CV, khususnya pengalaman kerja dan magang, itu dijabarkan kan poin-poin tanggung jawabnya apa. Biar kita ngelihat relevan itu nggak cuma dari judulnya saja, profesi ini gitu. Tapi dari penjabarannya tadi. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan kalau kamu ada kebingungan tadi? Nah, yang kamu harus lakukan pertama adalah bayangkan dulu. Kamu itu pengen pekerjaan seperti apa? Aku nggak ngomong profesi ya. Kamu bayangkan aku pengen kerjaan kayak gimana? Misalkan, aku pengen kerjaan itu lokasinya di mana? Aku pengen yang WFO, WFH atau hybrid. Aku pengen yang digaji berapa sih? Aku pengen yang sesuai jurusan apa enggak? Aku pengen yang jam kerjanya tuh shifting atau enggak? Aku pengen aja tahan ijazah enggak? Aku pengen ada penalti enggak? Aku pengen yang lingkungannya kayak gimana gitu. Bayangkan dulu, jangan dibatasi. Akhirnya kamu tahu, oh aku suka tuh kerjaan yang begini loh, gitu. Nah, setelah kamu tahu aku suka pekerjaan yang begini, kamu konversi yang kamu suka ini di profesi. Kira-kira yang kayak begini tuh ada di profesi apa? Pasti ada lebih dari satu profesi. Kayaknya tuh yang aku pengen ini A, B, C, D, F, G ini tuh ada di profesi ini. Ada di profesi itu, profesi itu, profesi itu. Ya sudah, setelah itu kamu riset soal masing-masing profesi itu, googling. Tugas tanggung jawab seorang A, KPI seorang A, skill yang dibutuhkan seorang A, riset semua dari posisi-posisi tadi. Setelah itu siapkan dokumen-dokumen yang kamu butuhkan untuk ke sana. Tapi setelah riset kan kamu pasti tahu untuk jadi seorang itu, aku pengen kerjaan ini, kerjaan-kerjaan kayak begini itu bisa di profesi jadi A, B atau C. Untuk jadi seorang A, B, C itu ada skill yang dibutuhkan, pengetahuan yang dibutuhkan. Kamu clustering lagi tuh. Apa yang aku bisa
dan kuasai, udah mahir yang dibutuhkan untuk itu. Apa yang aku udah bisa tapi belum mahir, belum lancar. Apa yang aku belum bisa, belum mahir, bahkan baru tahu padahal dibutuhkan untuk posisi A, B atau C. Sehingga sambil kamu ya memperbaiki, sorry, menuliskan yang kamu bisa di CV dan lain-lain terus ngirim lamaran, kamu di belakang juga sibuk untuk pengembangan diri gitu. Untuk memanaskan diri ada di posisi A, B atau C. Nah, tadi kalau misalkan ada yang bilang, kamu coba jadi ini, jadi ini, jadi ini, gitu. Kamu lihat dulu, mungkin kan kebanyakan orang di jurusanmu sukanya tuh posisi A aja. Tapi sebenarnya B sama C itu ya nyambung, gitu. Karena aku yakin satu CV, satu background pendidikan itu bisa untuk banyak profesi yang relevan loh. Apalagi yang nggak relevan, gitu. Nah, sekarang kamu coba sambung-sambungin dulu. Nanti di sesi kedua atau sesi yang detail, kita diskusi. Backgroundmu apa? Kamu pengen jadi apa? Gitu. Tapi kan yang dilamar nggak cuma itu kan. Kenapa? Karena di luar sana loker itu bervariasi. Kalau kamu cuma nunggu satu profesi, nanti rugi. Karena ada profesi-profesi lain yang membutuhkan satu skill. Kamu punya kemampuan administrasi, jadi CS, jadi teller, jadi admin. Admin aja ada admin project, admin finance, admin HR, admin gudang, dan lain-lain. Admin hotel, gitu. Bisa jadi tadi frontliner CS teller, bisa jadi resepsionis, bisa jadi sekretaris, bisa jadi PA. Itu admin semua itu. Kayak gitu kan. Gitu. Nah, sekarang kamu lihat tuh profesi-profesi tadi. Apa yang bisa kamu penuhi, ada yang udah bisa tulis di CV, lamar coba-coba terus. Kayak gitu. Jadi itu akhirnya nanti sebenarnya jawaban simpelnya tadi, relevan atau enggaknya tuh dihubungkan nggak cuma judul, tapi inti kegiatannya gitu. Ya, gitu. Balik lagi. Kalau ibarat mau ke Jogja, ada orang yang langsung dapat tiket kereta, set gitu. Udah tuh lewat jalur satu rel. Tapi kan ada juga tuh ya yang bepergiannya tuh dari sini sampai sini kereta, situ sampai situ naik bus dulu, dari situ nanti naik ojek online apa gitu. Tapi intinya sama ke sana kayak gitu. Nah, coba itu nanti disusun berdasarkan jurnimu tadi. Gitu. Oke. Kebayang nggak? Yang disebut relevan itu nggak serta-merta harus yang exact gitu. Oke. Terus ada pertanyaan apa lagi? Atau lanjut juga Hmm, nggak apa-apa sih? ada satu lagi sih, Kak. Apa tuh? Itu kan contohnya kayak di job street gitu kan kita kayak ada ditanya ya kayak misalnya berapa gaji yang dipengen gitu. Nah, kalau untuk kita yang fresh graduate itu gimana sih cara nentuinnya? Ya, kalau yang berkaitan dengan berapa gaji yang diinginkan, kamu bisa mempertimbangkan beberapa poin. Biasanya tuh ini ya, ini untuk secara total dulu ya. Kalau ditanya kamu ingin menentukan gaji berapa, apa yang harus kamu tentukan? Satu, batas minimum biaya operasional kamu selama sebulan. Biaya minimum kamu bisa hidup sebulan gitu. Yang kedua, riset soal gaji di pasaran untuk profesi-profesi itu. Yang ketiga, kamu riset soal UMP atau UMK yang berlaku di daerah situ. Yang keempat, cek gaji terakhir atau gaji tertinggi terakhir. Kalau kamu udah punya pengalaman. Kayak gitu. Yang nomor lima adalah penambahan gaji. Jadi misalkan kalau kamu sebelumnya udah pernah digaji segini, kamu pengen gajimu tuh naik di rentang berapa biasanya? 10-15% biasanya kayak gitu, jadi sekian gitu. Itu secara utuh. Tapi kalau kamu masih fresh graduate, boleh kamu pertimbangkan tadi. Biasanya tuh secara paling kecil tuh kamu tuh butuh secara operasional tuh butuh berapa dulu sih? Itu buat ngamanin dulu loh, gitu. Ya, yang kedua berkaitan dengan riset untuk posisi yang kamu lamar. Yang kamu lamar ini gaji di pasarannya tuh berapa rentangnya, kayak gitu. Yang nomor tiga, yang berkaitan dengan UMP atau UMK yang berlaku di daerah situ. Memang walaupun walaupun kamu mempertimbangkan UMP atau UMK, kadang ada perusahaan yang tidak mempertimbangkan itu, jadi otomatis di atasnya itu. Tapi kan paling nggak kamu harus bisa ukur. Oh, kalau yang minimum aku bisa bertahan hidup sebulan tuh segini, segini. Terus rentang gaji kemungkinannya tuh segini, misalkan. Terus yang UMP UMK segini. Paling nggak kan ini masuk, ini masuk, ini masuk kan di atas batas ini kan ya. Nah, setelah itu baru kamu masukkan nominal. Dan kalau kita sebut akun Jobstreet tadi, itu yang kamu sebut gaji berapa yang kamu masukin ke filter kamu atau gaji yang kamu pengen di profil itu, dia bukan gaji akhir ya. Jadi penentuan gaji akhir kan nanti kalau pada saat negosiasi gaji itu kan, offering atau sebelum tanda tangan kontrak itu kan, kayak gitu. Jadi cara nentuinnya tuh begitu. Jadi biar nggak berapa gaji yang Anda harapkan, UMK, UMP, kayak gitu. Lah kalau posisi ini ternyata lebih rumit dari itu, gitu. Makanya riset dulu, gitu.
banyak riset-riset gaji kayak gitu. Oke, apalagi yang ingin ditanyakan yang sifatnya general. Udah sih Kak, kayaknya itu aja. Udah, aku nanya satu pertanyaan dong. Kamu sejauh ini dalam apply-apply gitu, di Mm-mm. tahap apa yang kamu paling sering terhenti? Iya, baru sampai CV aja sih Kak. CV, administrasi. Oke. Mm-mm. Kalau kendala kamu atau lebih lebih sering gagalnya itu atau nggak lanjutnya atau nggak dapat kabarnya itu di CV atau di administrasi, maka kamu harus ngecek dua hal. Pertama, ngecek kelengkapan dokumenmu itu dulu. Bener enggaknya CV-mu, bener enggaknya dokumen-dokumen lampiran-lampirannya, kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi bener cara bikin dokumen. Yang kedua adalah bener cara pakainya. Jadi setelah kamu punya CV bagus, ada portofolio dan dokumen lain bagus-bagus, kayak begitu, itu nggak cukup, itu baru 50%. Nah, kamu selanjutnya adalah harus bener cara pakainya. Cara pakainya itu adalah cara ngirim lamaran menggunakan dokumen ini. Mulai dari satu, kamu harus punya banyak sumber loker. Dua, kamu harus punya banyak channel untuk kirim lamaran. Sumber loker ya tadi ya, job portal yang tadi kamu sebut, punya beberapa LinkedIn, grup WA aku, website perusahaan, apapun itu. Itu kamu udah punya banyak sumber. Tapi kamu juga punya banyak media cara ngirimnya. Ada yang lewat portal-portal itu, ada yang via email gitu-gitu. Terus yang ketiga adalah tadi yang basic yang kamu pikirin tadi, profesi yang kamu pengen. Coba disusun ulang. Takutnya sejauh ini pengalaman kamu itu cocok untuk banyak profesi, dan kamu nyobanya cuma di sedikit-sedikit, cuma di profesi A dan B, padahal itu kamu bisa untuk profesi yang lain. Kayak gitu. Akhirnya Iya sehari sih. kamu cuma ngirim banyak. Teman-teman di grup loker tuh sehari rata-rata 20 sampai 30 lamaran per day gitu. Jadi jangan-jangan kamu sehari 5 4 ya kayak rugi lah kayak gitu misalkan. Atau bukan masalah itu, bukan masalah banyaknya. Tadi masalah banyaknya juga, yang selanjutnya adalah masalah konsistensinya. Jadi jangan sampai hari ini ngirim banyak, besok dikit, besok hari libur tetap libur. Kamu ikutan libur gak ngirimnya, jangan gitu. Konsisten kayak gitu. Karena biasanya kalau kurang efektif itu kadang tuh kurang efektif cara bikinnya atau kurang efektif cara pakainya. Itu aja sih gitu. Jadi sambil nanti kamu sibuk apply-apply, sibuk pengembangan diri, yang ketiga sibuk branding. Kamu harus sangat aktif akun LinkedIn-nya. Kalau mau lebih kuat lagi, kamu harus aktif sosmed lain yang dihubungkan ke LinkedIn. Kayak gitu. Jangan sampai kamu punya LinkedIn, cuma sibuk bikin akunnya, terus lengkapi isinya, terus lamar-lamar. Kamu tadi punya akun Jobstreet, bikin akun, lengkapi profil, lamar-lamar. Boleh, itu job portal. Kalau di LinkedIn kamu juga kayak gitu, ya rugi. Karena LinkedIn itu sosmed, bukan job portal. Gitu. Kamu tiap hari harus connect ke orang baru, follow orang baru, bikin postingan rutin untuk branding yang kamu bisa dan terbiasa. Kenalan sama HRD, kenalan sama orang-orang yang jadi user kamu. Kamu pengen ngelamar jadi apa? Staff accounting. Cari HRD perusahaan, connect. Terus kamu cari orang yang jabatannya itu supervisor accounting, manager finance gitu. Banyak belajar dari mereka, kayak gitu. Atau sesama job seeker dengan bidang yang sama, gitu. Jadi tiga hal ini tuh dilakukan rutin tiap hari, gitu ya. Apply job, pengembangan diri, sama branding, kayak gitu. Sampai di sini cukup jelas. Ada lagi tambahan pertanyaan mungkin? Gak ada Kak. Cukup ya? Oke. Kita sekarang masuk ke sesi detail.